Sorotan lainnya, Saudara, ayah siswa sekolah dasar yang jadi korban penganiayaan di Gresik, Jawa Timur, meminta polisi segera mengungkap identitas pelaku penganiayaan yang membuat anaknya mengalami kebutaan. Sang anak kini hanya menjalani hari-hari di rumah dan takut kembali ke sekolah. SA, korban anak yang mengalami penganiayaan di sekolah, kini hanya menjalani hari-harinya di rumah. Siswi kelas 2 sekolah dasar ini trauma dan takut kembali ke sekolah. Terlebih, kondisi matanya yang tidak lagi sempurna akibat dianiaya membuatnya sulit berkegiatan seperti biasa. Tidak sampai hati melihat kondisi putrinya, sang ayah Samsul Arif meminta polisi menuntaskan kasus ini dan menjatuhkan sanksi tegas pada pelaku. Apalagi identitas pelaku yang diduga kakak kelas korban hingga kini belum juga terungkap. Saya ingin permasalahan ini cepat clear dan selesai, nggak berlarut-larut. Cepat clear itu seperti apa, Pak? Terang, permasalahannya kalau memang ada si pelaku, ya si pelaku ini yang sudah terungkap dan nggak ada yang disembunyikan. Setidaknya ada 7 saksi, termasuk kepala sekolah dan keluarga korban telah diperiksa. Polisi juga telah mengirimkan DVR CCTV di lokasi kejadian ke Lab 4 Polda Jatim karena menurut pengakuan sekolah, rekaman kamera pemantau mengalami kerusakan. Korban juga dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk diperiksa kondisi psikologisnya. Polisi memastikan penyidikan akan berjalan sesuai prosedur. Polda Jatim melakukan bantuan pemeriksaan terkait dengan psikologis anak. Ya, kemudian juga hari ini penyidik dari Polres Gresik melakukan koordinasi dengan kami untuk melakukan analisa DVR di laboratorium forensik. Ya. Sementara Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik, Haryanto, akan mengambil tindakan tegas, namun masih menunggu hasil penyidikan polisi. Kita nunggu hasil penyelidikan. Kan dari hasil penyidikan itu kan akan dapat kesimpulan yang valid. Sehingga dari itu Dinas Pendidikan nanti akan melakukan langkah-langkah strategis untuk bagaimana kepala sekolah harus bertanggung jawab atau tidak dan sebagainya. Kasus penganiayaan ini diduga berawal saat korban dimintai uang oleh pelaku. Saat menolak, ia justru dilukai mata kanannya hingga mengalami kebutaan. Tim Liputan Kompas TV. Ayah korban SA, siswi SD mengalami kebutaan, mendatangi kantor Lembaga Bantuan Hukum pada Rabu pagi. Orang tua korban meminta pendampingan dan perawatan medis karena anaknya kini mengalami trauma akibat penganiayaan. Kuasa hukum keluarga korban menilai kepala sekolah juga harus bertanggung jawab dalam kasus ini. Kepala sekolah juga diminta dicopot dari jabatannya. Kasus ini telah dilaporkan orang tua korban sejak 28 Agustus lalu, namun tidak langsung ditangani. Kini keluarga berharap kasus ini bisa diusut tuntas, termasuk mengungkap identitas pelaku. Sampai saat ini masih belum mau sekolah dan sekarang sudah saya serahkan kepada LBHI untuk menyelesaikan masalah ini. Keadilan apa yang diinginkan orang tua, Mas, dengan kejadian ini? Kesehatan dan pemulihan secara psikologisnya. Kepala sekolah ini memang benar-benar jahat sekali menurut saya sebagai penasihat hukum, ya, karena dia sudah tidak bisa membantu, tidak kooperatif. CCTV di sekolah itu sampai tidak dimatikan. Oleh karena itu kita minta pada polisi penyidik harus diaudit CCTV-nya itu atau dilaporkan. Kalau kepala sekolah ini tidak kooperatif, ya, saya minta kepala sekolah ini bisa jadikan tersangka. Ya, ini ibu kepala sekolah, anaknya yang lagi begini, ini anaknya, ini anak didiknya. Ya, tampaknya di sekolahan, bukan di warung kopi, tapi tidak bisa menemukan siapa pelakunya.
Informasi lebih lengkap terkait proses hukum kasus penganiayaan terhadap siswi SD di Gresik. Kita langsung tanyakan pada jurnalis Kompas TV Dedi Herianto. Dedi, jadi kemarin salinan rekaman kamera pemantau ini sudah diserahkan ke Lapfor. Bagaimana perkembangan pemeriksaan kasus ini di kepolisian? Apakah ada saksi-saksi lain juga yang sedang atau akan diperiksa? Baik, Pak Skalis dan juga saudara, pada hari Senin sebenarnya bukti DVR atau digital video recorder itu sudah dibawa tim penyidik dari Satreskrim Polres Gresik, disita DVR-nya dan diserahkan ke tim lapor digital di Polda Jawa Timur. Hal itu sudah dilakukan karena untuk mengurai benang yang terjadi pada SA ini, apakah memang adanya pemalakan ini dan siapa pada waktu itu CCTV ini menjadi salah satu titik kunci sebenarnya. Makanya tugas dari tim lapor digital Polda Jatim untuk mengungkap CCTV ini. Hingga saat ini masih kita sama-sama menunggu, teman-teman dari media juga dari tim penyidik juga menunggu hasil dari tim lapor digital Polda Jatim. Dan hari ini ada pemeriksaan lanjutan, pemeriksaan maraton dari teman-teman sekelas atau juga teman-teman satu sekolah dari SA. Kemarin sudah dilakukan sore, namun karena banyaknya yang dimintai keterangan, ada 156 siswa. Hari ini akan dilanjutkan kembali, semoga hari ini juga bisa selesai. Ada informasi baru juga bahwa tadi pagi SA dan juga keluarga mendatangi rumah sakit Ibnu Sina. Itu dilakukan pemeriksaan awal, di mana dilakukan visus dan juga CT scan. Ini sebagai salah satu langkah yang harus dilakukan sebelum pemeriksaan MRI yang akan dilakukan di Rumah Sakit PAJ di Surabaya, Pak Skalis. Dedi, kalau dari rangkaian pemeriksaan saksi ini, apakah kepala sekolahnya sudah pernah diperiksa? Iya, Pak Skalis. Kepala sekolah ini dari informasi yang kita terima dari AKP Aldino Primawirdan, Kasat Reskrim Polres Gresik, bahwa kepala sekolah ini sudah dimintai 2 kali pemeriksaan. Satu pemeriksaan pertama itu adalah pada awal hari Sabtu, pada waktu tim penyidik datang, dan pemeriksaan kedua itu pada hari Senin juga, itu pada saat juga tim penyidik datang dan meminta hasil rekaman DVR itu, Mas Kalis. Oke, ini dari semua saksi yang sudah ditanya, lalu juga barang bukti yang sudah dikumpulkan oleh pihak kepolisian. Apakah sudah bisa diketahui siapa sebenarnya terduga pelaku yang menganiaya korban? Iya, Mas Kalis, itu yang masih kita tunggu sama-sama hasil rilis atau pengumpulan bukti dan keterangan yang dilakukan oleh tim sus yang dibentuk oleh Satreskrim Polres Gresik. Informasinya tadi juga saya sempat dapat informasi bahwa akan ada rilis baru dari Polres Gresik pada esok kemungkinan itu akan rilis perkembangan kasus ini sendiri, Pak Skalis. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Dedi Herianto melaporkan langsung dari Gresik, Jawa Timur.